Anda pasti pernah ngalamin kan? Momen-momen di mana Anda tuh bener-bener larut dalam satu kegiatan. Hmm, Entah main musik, mungkin coding, olahraga, atau bahkan ngobrol seru gitu ya. Sampai rasanya tuh waktu hilang gitu aja. iya, iya. Kayak nggak kerasa ya? Fokusnya penuh, tapi anehnya nggak terasa berat sama sekali. Malah ringan, ngalir, nyenengin gitu. Kita sering nyebutnya flow. Betul, flow. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu, terus nanya, kenapa ya ini bisa terjadi? Apa sih sebenarnya yang lagi jalan di kepala kita pas kita lagi masuk zona itu? Pertanyaan bagus itu. Soalnya penjelasan yang paling sering kita dengar, kayak teorinya Mihaly Csikszentmihalyi soal keseimbangan tantangan sama keterampilan, itu emang bagus banget buat ngegambarin rasanya flow. Deskriptif banget ya. Iya, deskriptif. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kok rasanya penjelasannya kayak berhenti di permukaan aja ya? Belum bener-bener jawab kenapanya secara psikologis. Kenapa pengalaman seintens itu bisa terasa gampang, effortless? Iya. Kenapa nggak butuh usaha keras gitu ya rasanya? Nah, itu dia misi pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau coba selami pemikiran dari bab 13, ini karya tulis Yuri Dormashev. Judulnya, Pengalaman Flow dijelaskan berdasarkan pendekatan aktivitas terhadap perhatian. Oke, Dormashev ya? Dormashev ini pakai kerangka teori aktivitas, dia nawarin lensa baru yang, menarik banget buat ngebongkar mekanisme perhatian di balik pengalaman flow yang kadang terasa ajaib ini. Oke, siap kita kupas lapisannya. Siap, siap. Ya, kita memang harus akui dulu ya, kontribusi Csikszentmihalyi itu luar biasa lah buat mempopulerkan flow, deskripsinya soal kondisi optimal, tantangan pas, skill cukup, tujuan jelas, umpan balik langsung. Itu kena banget sama pengalaman orang banyak. Kena banget iya. Tapi ya itu tadi, Dormashev di bab 13 itu dia lihat ada yang belum tuntas terjawab. Apa tuh yang belum tuntasnya? Kritik utamanya gini, penjelasan Csikszentmihalyi apalagi pas pakai metafora kayak energi psikis yang terbatas buat perhatian, itu ya sifatnya deskriptif. Kayak kita tahu rasanya flow tapi belum tahu mesinnya apa di balik itu. Oke. Metafora doang ya? Nggak perlu effort atau upaya sadar yang bikin capek. Oke. Jadi biar bisa gali lebih dalam dari sekedar rasa, kita butuh fondasi teori lain nih. Dan Dormashev nemuinnya di teori aktivitas. Ini yang dikembangin psikolog Rusia, A.N. Leontiev, kan ya? Betul, Leontiev. Ini kayak kita pakai kacamata baru ya buat lihat struktur di balik semua yang kita lakuin. Kayak lihat arsitektur bangunan gitu, bukan cuma depannya aja. Bener nggak? Analogi yang pas itu. Teori aktivitas ini memang membedah perilaku manusia bukan sebagai satu blok gitu aja, tapi sebagai sistem hierarkis. Ada 3 tingkatan utama. 3 tingkatan ya? Apa aja tuh? Paling atas itu aktivitas activity. Ini level paling luas yang gerakin itu motif. Motif itu kebutuhan dasar yang udah nemu objek buat dipenuhin. Motif ini jawab pertanyaan kenapa kita lakuin sesuatu. Contohnya, Contoh klasiknya, kebutuhan bertahan hidup itu jadi motif yang dorong aktivitas berburu. oke, motif itu kenapanya. Terus di bawahnya? Satu tingkat di bawahnya, tindakan, action. Ini lebih spesifik, diarahin sama tujuan goal, yang sadar. Tindakan jawab pertanyaan, apa yang spesifik mau kita capai buat penuhi motif tadi? Kalau contoh berburu tadi? Iya, tindakan dalam aktivitas berburu itu bisa bikin perangkap atau membidik buruan. Tujuannya jelas, disadari. Oke, aktivitas, kenapa? Tindakan, apa? Terus yang paling bawah, gimana caranya ya? Nah, yang menarik, operasi ini seringkali jalan otomatis di luar kesadaran penuh kita setelah kita kuasain. Misalnya, gerakan jari pas ngiket simpul tali atau cara megang busur pas memanah. Itu semua operasi yang disesuaiin sama kondisi. Oh, jadi ada lapisannya. Kenapa? Aktivitas, apa? Tindakan, terus bagaimana? Operasi. Ini kayaknya nyambung banget ya sama cara kita belajar hal baru. Dari awalnya kaku, mikir tiap langkah. Iya, jadi tindakan sadar ya. Iya, terus akhirnya jadi otomatis. Ngalir gitu aja. Itu jadi operasi ya? Tepat sekali. Kaitan sama belajar ini penting banget. Leontiev nyebut prosesnya internalisasi. Aktivitas yang awalnya di luar, butuh panduan sadar langkah demi langkah. Bayangin pas pertama belajar main gitar kan? Iya, lihat jari, metik satu-satu gitu. Nah, lama-lama, lewat latihan, aktivitas eksternal ini masuk ke dalam diri kita.
Proses internalisasi ini ngebentuk yang namanya sistem fungsional fisiologis. Atau kalau pakai bahasa psikologi kognitif sekarang ya skema kognitif lah. Skema kognitif. Oke. Jadi kayak program mental gitu ya. Iya, semacam program atau sirkuit mental internal yang bisa jalanin tindakan itu otomatis dan efisien. Hmm. Oh ya, ada satu lagi konsep kunci dari Leontiev yang bakal relevan banget nanti pas bahas flow. Dia bedain 3 level subjek. Level organism, ini soal proses biologis, refleks, respons nggak sadar, involunter. Oke. Terus level individu sosial, di mana kita beroperasi sebagai anggota masyarakat, tindakan kita sadar, volunteer, dipengaruhi norma aturan sosial. Kita sebagai bagian dari masyarakat. Dan level tertinggi, kepribadian. Di sini tindakan kita lebih otonom, didorong nilai internal, kesadaran diri, tanggung jawab. Nah, ini nyambung ke proses pasca volunteer. Nanti kita bahas. Wah, kerangka teori aktivitas ini detail banget ya petanya. Sekarang pertanyaan gedenya nih, perhatian itu posisinya di mana di peta ini? Kan flow itu soal fokus yang intens banget. Gimana teori aktivitas lewat Dobrinin yang dikutip Dormashev mandang perhatian? Ini kayaknya kuncinya nih. Benar sekali. Di sini nih ada pergeseran cara pandang yang signifikan. Dobrinin, yang idenya diadopsi Dormashev, punya pandangan yang agak beda soal perhatian. Menurut dia, perhatian itu bukan proses mental terpisah. Bukan proses terpisah. Maksudnya? Bukan kayak memori atau persepsi gitu. Bukan juga otot mental atau sumber daya yang bisa habis. Dobrinin lihat perhatian itu sebagai karakteristik atau kualitas dari aktivitas psikologis itu sendiri. Karakteristik atau kualitas ya? Gimana tuh maksudnya? Coba bayangin sungai deh. Perhatian itu bukan airnya, bukan arusnya, tapi mungkin lebih kayak kejernihan atau keterarahan aliran sungai itu ke satu titik. Perhatian itu sisi kesadaran dari aktivitas kita yang lagi fokus ke objek atau motif aktivitas itu. Oh, tingkat perhatian ini, kata Dobrinin, nunjukin seberapa signifikan atau penting aktivitas itu buat kepribadian kita. Wow, ini beneran ngubah cara mikir saya nih. Jadi bukan baterai perhatian yang kita pakai, tapi lebih kayak intensitas atau warnanya aktivitas mental kita. Makin penting aktivitasnya, makin berwarna atau fokus gitu jadinya. Menarik, menarik. Tepat, analogi warna atau intensitas itu pas. Dan Dobrinin, sejalan sama perkembangan individu dan hierarki Leontiev tadi, bedain ada 3 jenis atau tingkatan perhatian. 3 jenis ya? Apa aja? Pertama, perhatian involunter, tak sadar. Ini bentuk paling dasar, kayak di anak kecil. Perhatian otomatis ketarik sama stimulus baru, kuat, kontras, atau kebutuhan biologis mendesak. Lapar, haus, takut. Ini level organisme. Refleks gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kalau contoh gitar tadi, mungkin pas lagi latihan, tiba-tiba ada suara keras di luar. Perhatian langsung ke sana. Itu involunter. Oke. Terus yang kedua? Kedua, perhatian volunter, sadar. Nah, ini yang butuh upaya sadar, butuh effort, butuh niat. Perhatian ini kita arahin sengaja, sesuai tujuan. Seringnya karena ada tuntutan luar atau dalam. Contohnya? Contohnya, pas Anda maksa diri fokus latihan tangga nada gitar 30 menit, Anda tahu itu penting buat maju, walau mungkin bosenin, ini butuh tenaga. Perhatian volunteer ini di level individu sosial. Yang butuh usaha. Oke. Nah, yang ketiga ini pasti yang nyambung ke flow ya? Nah, ini dia jantungnya pemahaman flow menurut Dormashev. Perhatian pasca volunteer, post volunteer. Ini unik karena dia berkembang dari perhatian volunteer. Berkembang dari volunteer? Iya, awalnya mungkin butuh usaha, volunteer. Tapi setelah skill kita berkembang, aktivitasnya jadi bermakna buat kita, perhatian itu tetap ke arah tujuan, tapi upaya sadar nggak perlu lagi. Rasanya jadi ringan. Ngalir. Wah. Fokus kita juga geser. Bukan lagi cuma hasil akhir. Harus bisa lagu ini, tapi lebih ke kenikmatan dalam proses ngelakuinnya. Di sini muncul enjoyment intrinsik. Perhatian pasca volunteer ini di level kepribadian. Terjadi pas skema kognitif kita udah kuat banget. Dan aktivitas itu jadi signifikan buat diri kita. Aha. Jadi flow yang ringan tapi fokus banget itu. Persis kayak deskripsi perhatian pasca volunteer ini. Nggak perlu ngoyo, nggak maksa diri lagi, tapi fokusnya tajam. Malah seneng dari dalam. Jadi ingat pas akhirnya bisa main solo gitar yang susah, rasanya jari gerak sendiri, bener-bener nikmatin.
lupa dulu latihannya setengah mati. Itu dia ya. Sangat mungkin itu contoh bagus, peralihan dari perjuangan volunteer ke aliran pasca volunteer. Nah, disinilah inti hipotesis Dormashev di bab 13. Kalau flow itu manifestasi perhatian pasca volunteer, dan perhatian itu kualitas aktivitas, terus apa dong objek perhatian pas kita lagi flow? Nah, iya. Apa objeknya? Dormashev ngajuin hipotesis menarik. Dia mandang perhatian itu sendiri dalam kerangka teori aktivitas sebagai sebuah tindakan, action, yang spesifik. Perhatian sebagai tindakan. Iya, dan uniknya, objek dari tindakan perhatian ini bukan dunia luar secara langsung kayak senar gitar atau layar komputer, tapi sistem fungsional atau skema kognitif internal kita sendiri yang lagi jalanin aktivitas utama. Tunggu. Ini agak mind-bending. Jadi pas flu, perhatian kita itu sebenarnya tindakan yang fokusnya ke program mental atau skema kita sendiri. Bukan ke gitarnya atau kodenya, tapi ke cara internal kita jalanin itu. Terus tujuannya apa tindakan perhatian ke dalam ini? Tujuannya, kata Dormashev, buat mempengaruhi, memonitor, mengelola, atau mastiin kelancaran dan efisiensi kerja skema internal itu. Kayak mekanik handal yang dengerin suara mesin biar yakin semua jalan mulus. Oke. Jadi perhatian kita kayak ngejagain program internal kita biar jalan bener ya? Betul, perhatian ini ngatur skema internal biar aktivitas utama, main gitar, coding, dan lain-lain bisa jalan lancar, otomatis, tanpa hambatan, memastikan programnya jalan bener. Oke. Saya mulai nangkap benang merahnya. Coba kita rangkai ya. Jadi, flow itu kondisi, perhatian pasca volunteer. Perhatian itu sendiri tindakan yang objeknya skema kognitif internal kita. Nah, bagian paling penting, gimana kerangka ini ngejelasin ciri khas flow, rasa effortless, absorption, larut, dan autotelic nyenengin. Kuncinya di dua hal, pergeseran level operasi di hierarki Leontief dan perubahan status objek perhatian. Gini penjelasannya pas flow. Pertama, perhatian nggak cuma dukung tindakan atau operasi, tapi dia sendiri operasi sebagai bagian dari aktivitas yang lebih tinggi. Oke. Kedua, terjadi yang Dormashev sebut pergeseran besar, the great shift. Ini intinya, skema kognitif yang tadinya cuma alat atau cara operasi buat capai tujuan, action, statusnya berubah drastis. Skema itu sendiri sekarang jadi motif pendorong utama buat aktivitas perhatian. Pergeseran besar. Skema yang tadinya alat jadi motif. Bisa jelasin lagi? Ini kayaknya penting banget nih. Iya, ini inti bedanya. Bayangin skema main gitar Anda. Awalnya, itu cuma alat buat capai tujuan mainin lagu X. Tapi pas flow, perhatian Anda nggak lagi didorong tujuan selesain lagu X, tapi oleh kebutuhan dari skema itu sendiri buat jalan lancar dan efisien. Oh, Aktivitas perhatian jadi termotivasi oleh keindahan atau kelancaran eksekusi skema itu. Jadi, kenapa jadi effortless? Karena dorongan buat memperhatikan nggak lagi dari paksaan tujuan luar. Saya harus bisa ini, yang butuh upaya volunteer. Dorongannya dari dalam. dari dalam skemanya. Iya, dari apa yang Dormashev sebut kebutuhan fungsional, functional need, yang ada di skema itu. Skema yang udah terlatih itu seolah pengen jalan, kayak otot butuh gerak. Aktivitas perhatian jadi ngalir ngikutin kebutuhan internal ini. Nggak perlu didorong sadar. Masuk akal. Terus kenapa jadi larut banget absorption? Karena nggak ada lagi pemisahan antara aku yang ngontrol perhatian volunteer sama tindakan yang dikontrol, jalanin skema. Tindakan jalanin skema dan kesadaran perhatian ke kelancaran skema jadi satu kesatuan. Tujuan tiap langkah kecil ya buat kelancaran langkah berikutnya dalam jalanin skema itu. Anda jadi aktivitas itu sendiri, Menyatu ya? menyatu. Dan terakhir kenapa autotelic, nyenengin. Kenikmatan intrinsiknya muncul bukan cuma dari hasil akhir, tapi dari kelancaran aktivitas perhatian itu sendiri dalam ngerawat skema yang sekarang jadi motifnya. Pas perhatian berhasil mastiin skema jalan mulus, ini muasin kebutuhan fungsional skema itu. Kepuasan dari sistem internal yang jalan optimal ini yang kita rasain sebagai nikmatnya flow. Kayak puasnya perajin pas alatnya kerja sempurna di tangannya. Ini benar-benar ngasih mekanisme yang jauh lebih dalam ya. Jadi bukan soal hemat energi psikis yang abstrak itu, tapi soal perubahan struktur motivasi. Perhatian kita dibajak sama skema kita sendiri. Dan karena skema ini punya kebutuhan buat jalan lancar, perhatian ngikut aja tanpa usaha. Alat jadi tujuan. Ini penjelasan yang rasanya lebih kokoh ya secara psikologis. Betul, rasanya lebih mekanistik.
Dan Dormashev nggak berhenti di situ. Buat nangkep rasa subjektifnya, dia ngenalin konsep unik di bab 13 itu. Rasa personal atau personal taste. Apalagi nih, cuma sinonim buat rasa seneng aja. Nggak persis sama. Rasa personal ini istilah spesifik Dormashev buat gambarin kualitas pengalaman subjektif yang khas pas kita lagi di kondisi perhatian pasca volunteer atau flow. Bukan sekedar emosi senang atau gembira umum. Terus apa bedanya? Ini nuansa rasa yang lebih spesifik yang muncul dari hubungan harmonis antara aktivitas perhatian yang ngelola dan skema kognitif yang dikelola dan jadi motif. Bayangin rasa puas yang unik dan dalam pas sebuah sistem internal kompleks kayak program komputer atau gerakan penari jalan dengan elegan, efisien, mulus banget. Nah, itulah rasa personal. Rasa puas karena sistem internalnya jalan bagus ya? Iya, Dormashev bedain sumber rasa ini. Dia sebut asalnya dari motif pembentuk rasa, taste forming motives. Akarnya di skema dan kebutuhan fungsional tadi. Ini beda sama motif pembentuk makna, sense forming motives, yang ngasih makna ke aktivitas kita. Lebih terkait nilai luas, norma sosial, moralitas, tujuan hidup. Nah, ini nyambung ke level kepribadian Leonkiev. Oke, jadi ada rasa dari kelancaran skema, ada makna dari nilai yang lebih luas. Jadi flow itu bisa dibilang ekspresi puncaknya si rasa personal ini. Pas kebutuhan fungsional skema kita terpenuhi dengan indah, lewat perhatian yang ngalir, dan kita nyicipin puasnya proses internal itu. Tepat sekali, pas flow, motif pembentuk rasa yang pusatnya di kelancaran skema, untuk sementara jadi dominan di kesadaran kita. Ini yang ngasih warna khas ke pengalaman flow. Rasa puas dari dalam, dari prosesnya, kadang lepas dari makna atau tujuan luar yang lebih besar. Oke, jadi kalau kita bandingin lagi sama Csikszentmihalyi, bedanya makin jelas ya? Jelas banget. Teori aktivitas versi Dormashev di bab 13 ini nawarin mekanisme psikologis kenapa flow terjadi. Ada pergeseran motif ke skema internal, peran sentral kebutuhan fungsional skema itu buat dorong perhatian pasca volunteer. Ini lebih dari sekedar deskripsi kondisi luar atau dalam yang nyertain flow, kayak challenge skill balance itu. Lebih ke mesinnya ya? Betul. Tapi kerangka ini juga secara nggak langsung nunjukin potensi konflik internal yang sering kita alamin loh. Konflik gimana tuh? Kadang, apa yang rasanya enak banget menurut rasa personal kita, misal, larut berjam-jam main game yang ngalir seru, bisa aja bentrok sama apa yang kita anggap penting menurut makna personal, kayak tanggung jawab belajar, kerja, atau kumpul keluarga. Iya, sering banget itu. Ini ngingetin sama pemikiran filsuf kayak William James, yang nekenin pentingnya upaya volunteer, perhatian volunteer tadi, buat secara sadar milih dan perjuangin motif-motif ideal atau bermakna, walau mungkin awalnya kurang narik atau lebih lemah dibanding dorongan rasa personal yang instan. Itu poin yang relevan banget buat sehari-hari. Kita semua pasti ngerasain tarikan itu kan? Satu sisi, nikmat banget pas ngelakuin sesuatu yang alir, rasa personal. Sisi lain, sadar ada tugas atau nilai lain yang lebih penting, makna personal. Gimana teori ini bantu kita pahamin atau navigasi dilema ini? Teorinya nggak ngasih solusi gampang sih, tapi ngasih pemahaman. Dia nunjukin kalau rasa personal dari flow itu asalnya dari mekanisme kepuasan fungsional internal yang kuat banget. Diabaikan gitu aja ya susah. Iya juga ya. Tapi di sisi lain, makna personal itu terkait identitas dan nilai kita di level kepribadian yang lebih tinggi. Mungkin kuncinya di kesadaran aja. Sadar kapan kita didorong rasa, kapan didorong makna, terus pakai perhatian volunteer kita secara bijak buat ngarahin diri. Apalagi pas ada konflik. Jadi lebih sadar memilih ya? Bisa jadi. Atau mungkin cari cara biar aktivitas yang bermakna bisa kita deketin biar munculin rasa personal. Misalnya dipecah jadi tantangan pas, atau fokus ningkatin skill di dalamnya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan mendalam kita hari ini, berdasarkan bab 13 Dormashev, pengalaman flow yang istimewa itu bukan cuma hasil ajaib dari kondisi luar kayak tantangan sama skill yang pas. Bukan cuma itu. Secara mekanis, ini kondisi perhatian pasca volunteer, di mana fokus kita uniknya ke skema internal kita sendiri. Dan skema ini secara fundamental berubah status jadi motif atau penggerak utama aktivitas perhatian itu. Dan rasa effortless, ringan tanpa usaha yang khas itu muncul karena dorongannya internal dari kebutuhan fungsional skema itu sendiri buat jalan lancar, bukan dari paksaan atau tujuan luar.
Pengalaman subjektifnya yang khas dan nikmat, yang Dormashev sebut terasa personal, itu cerminan langsung dari kepuasan dalam pas sistem internal ini jalan optimal dan jadi pusat perhatian kita. Ini bener-bener ngasih kita lensa baru yang jauh lebih kaya, lebih dalam, dan lebih mekanistik ya, buat ngerti kenapa flow itu rasanya kuat banget, muasin banget, dan seringkali produktif banget. Bukan lagi sekedar zona ajaib, tapi kondisi psikologis yang bisa dijelasin lewat struktur aktivitas dan perhatian kita. Iya, penjelasannya jadi lebih punya dasar gitu ya. Tentu saja, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Seberapa sering sih dalam kesibukan kita sehari-hari, kita mungkin tanpa sadar ngorbanin potensi munculnya rasa personal ini, kepuasan intrinsik pas ngelakuin sesuatu dengan baik dan ngalir, demi ngejar target luar, penuhi tuntutan, atau apa yang kita anggap makna personal. Pertanyaan reflektif itu. Dan pertanyaan lanjutannya, bisa nggak ya kita secara sengaja ngelatih diri buat numbuhin kondisi perhatian pasca volunteer ini, bahkan di tugas-tugas yang awalnya terasa berat atau bosenin? Mungkin nggak sih dengan lebih peka ngenalin, hargain, dan bahkan aktif nyiptain ruang buat rasa personal di berbagai aspek hidup kita bisa buka pintu ke pengalaman yang lebih utuh, lebih terlibat, dan akhirnya lebih memuaskan. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut.